Jika satu nama bisa membuka pintu ke jaringan elit dunia, rahasia kekuasaan, dan kecurigaan publik yang sudah lama terpendam, nama itu Jeffrey Edward Epstein. Akhir Januari 2026, dunia kembali terguncang. Bukan karena kasus lama, tapi karena Epstein Files, jutaan halaman dokumen yang akhirnya dibuka ke publik. Isinya bukan cuma soal kejahatan, tapi juga relasi elit global yang rumit dan yang paling mengundang perdebatan. Mengapa kasus ini kembali dikaitkan dengan teori besar seperti pandemi COVID-19? Isu ini berat, tapi mari kita sederhanakan, pelan-pelan. Karena di balik semua dokumen dan spekulasi, ada satu pertanyaan besar. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada cerita yang belum selesai? Jeffrey Epstein bukan tokoh biasa. Ia lahir di Brooklyn, New York, tahun 1953. Kariernya dimulai sebagai guru, lalu berbelok tajam ke dunia keuangan. Dalam waktu singkat, Epstein dikenal sebagai pengelola investasi untuk kalangan super kaya. Masalahnya, tak pernah benar-benar jelas dari mana kekayaannya berasal. Ia memiliki properti mewah di berbagai negara, New York, Florida, Paris, New Mexico, hingga pulau pribadi di Kepulauan Virgin Amerika. Tempat-tempat ini kelak disebut-sebut sebagai lokasi kejahatan yang terorganisir dan sistematis. Awal 2000-an, Epstein diselidiki atas dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Namun pada 2008, ia justru mendapat kesepakatan hukum yang sangat ringan. Bagi banyak orang, ini adalah contoh nyata bagaimana uang dan koneksi bisa melunakkan hukum. Kasus ini meledak lagi pada 2019 saat Epstein ditangkap otoritas federal. Tapi ceritanya berhenti mendadak. Ia ditemukan meninggal di sel tahanan. Secara resmi disebut mengakhiri hidup sendiri. Namun sejak hari itu, publik bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang ikut terkubur bersama kematiannya. Disinilah Epstein Files masuk. Istilah ini merujuk pada kumpulan besar dokumen hukum dan investigasi, arsip FBI, catatan kejaksaan, email pribadi, log penerbangan, data keuangan, hingga kesaksian korban. Dokumen-dokumen ini selama bertahun-tahun disegel. Baru pada akhir Januari 2026, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis lebih dari 3 juta halaman ke publik. Meski begitu, rilis ini tak sepenuhnya terbuka. Banyak bagian masih disensor. Pemerintah menyebut alasannya demi melindungi korban. Aktivis menilai transparansi ini masih setengah jalan. Dan justru di ruang abu-abu itulah spekulasi tumbuh. Epstein Files memuat banyak nama besar, tokoh politik, pengusaha, akademisi, hingga figur publik global. Nama-nama seperti Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew, hingga tokoh bisnis ternama tercantum dalam berbagai konteks, catatan perjalanan, komunikasi sosial, atau agenda pertemuan. Penting digarisbawahi, munculnya nama dalam dokumen tidak otomatis berarti keterlibatan kejahatan. Namun, fakta bahwa begitu banyak elit dunia pernah berada dalam lingkaran Epstein membuat publik bertanya, seberapa rapat sebenarnya jaringan kekuasaan ini? Titik paling sensitif muncul ketika Epstein Files mulai dikaitkan dengan teori konspirasi COVID-19. Salah satu dokumen yang ramai dibicarakan adalah email Epstein tahun 2017. Di dalamnya ia menyebut diskusi soal simulasi pandemi, kesiapsiagaan global, keamanan data kesehatan, hingga teknologi saraf dalam konteks proyek strategis sebuah perusahaan investasi bernama BGC3. Bagi sebagian orang di media sosial, email ini dianggap sebagai bukti bahwa pandemi sudah direncanakan jauh hari. Namun secara faktual, simulasi pandemi bukan hal baru. Latihan semacam ini sudah lama menjadi bagian dari kebijakan kesehatan global, bahkan jauh sebelum COVID-19 muncul. Pihak yang disebut dalam dokumen pun membantah klaim Epstein, menyebut isi email tersebut tidak akurat dan cenderung dilebih-lebihkan. Artinya, hingga hari ini tidak ada bukti hukum yang mengaitkan Epstein Files dengan penciptaan atau rekayasa COVID-19. Tapi, cerita tidak berhenti di situ. Di Indonesia, nama Dharma Pongrekun kembali ikut disebut. Sosok yang sejak awal pandemi dikenal berani menyampaikan pandangan, berbeda dan memprediksi adanya kepentingan global di balik krisis kesehatan. Bertahun-tahun lalu, pandangan itu menuai kontroversi. Ia diragukan, bahkan dicap berlebihan. Namun, setelah Epstein Files dirilis, warganet di platform seperti X mulai mengaitkan dua hal ini.
bukan karena ada bukti langsung, melainkan karena rasa curiga yang selama ini dipendam akhirnya menemukan momentum. Bahkan, tak sedikit netizen yang secara terbuka menyampaikan permintaan maaf, mengaku dulu meremehkan prediksi tersebut. Apa yang Bapak ketahui tentang COVID-19? Saya tahu banyak. Apa aja, Pak? Sudah direncanakan tahun 2010 oleh Rockefeller Foundation. Oleh? Rockefeller Foundation. Oke. Yes. Dan disimulasikan tahun 2015. Lalu dimainkan tahun 2020 untuk di Indonesia. Oke. Tapi kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019. Oke. Gitu. Tujuannya, Pak? Tujuannya adalah percepatan program digitalisasi. Mau diapain, Pak? Makanya kenapa COVID di belakangnya ada ide. Identity digital. Oh, itu cocokmologi. Serius, Pak? Itu cocokmologi. Lihat aja. Time will tell. Emang kita dipasang chip gitu, Pak? Time will tell. Kelemahan orang sains di situ. Kalau belum ada bukti, belum ada data, belum ada jurnal, dia tidak akan bisa melihat benang merahnya. Yes. Hanya orang yang punya kemampuan spiritual yang bisa melihatnya. Udang di balik batu. Sains hanya melihat batunya. Oke. Karena konsep sains hanya bicara data empirik. Berarti Bapak pakai data spiritual? Bukan data spiritual, ini intelijen, Pak. Oke. Karena dunia membatasi pemahaman sesuatu yang akan terjadi di depan. Ini permainan mereka yang memainkan COVID ini. Makanya sekolah Bapak, sekolah saya sama, Pak. Sains itu dari sistem control intelligent engineering. Oke. Jadi Bapak punya intelligent itu by design. Bapak nggak paham kebenaran. Yang Bapak diajarkan di sekolah selama ini hanya mengenal ukurannya apa? Kuantitatif. Jadi belief system Bapak itu ukurannya apa? Number. Oke. Sehingga Bapak mengukur kekuasaan Tuhan dengan apa? Number. Sains membuat orang tidak percaya dengan Tuhan karena hitungannya harus angka. Sementara Tuhan punya kuasa tidak bisa dihitung dengan angka. Sekali lagi, ini bukan pembuktian hukum. Ini adalah fenomena kepercayaan publik yang retak. Epstein Files akhirnya bukan hanya soal Epstein. Ia menjadi simbol luka lama, kekecewaan, dan rasa tidak didengar. Dampaknya pun luas. Dokumen ini kini menjadi bahan utama jurnalisme investigatif global, mendorong tuntutan transparansi hukum, mengangkat kembali isu kejahatan terorganisir yang selama ini terpinggirkan. Namun di saat yang sama, ia juga menjadi bahan bakar teori besar lintas isu. Disinilah kita perlu berhenti sejenak, karena antara fakta dan spekulasi, batasnya sangat tipis. Jeffrey Epstein adalah cermin, bukan hanya tentang satu individu, tapi tentang sistem yang memberi ruang pada penyalahgunaan kekuasaan. Epstein Files membuka banyak fakta, tapi juga meninggalkan banyak tanda tanya. Mengaitkannya dengan COVID-19, hingga hari ini masih berada di wilayah teori, bukan kesimpulan hukum. Yang jelas, satu hal nyata, krisis kepercayaan publik terhadap elit global benar-benar ada. Dan mungkin, pelajaran terbesarnya adalah ini. Mencari kebenaran butuh keberanian, tapi menjaganya tetap jernih butuh kewaspadaan. Karena tanpa itu, pencarian kebenaran bisa berubah menjadi kabut informasi dan kita justru makin jauh dari jawaban yang sebenarnya.